Orang baca di sebuah artikel di media online ya, di suara.com bahwa gaji dosen itu kecil, bahkan lebih besar dari tukang parkir yang ada di universitas tersebut. Kok bisa gitu, Mang? Lah, nggak tahu. Meskipun ini beritanya di tahun 2022 kemarin. Nah, orang patut mengkonfirmasi juga sampai sekarang apakah hal segitu atau gimana gitu ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Nah, orang kan ingin mengkonfirmasi. Ya. Tadi bener tuh Bang, asa di luar nalar gitunya. Orang yang orang apa kan biasa nama kampus itunya dosen lah gitunya. Ya. Seperti kumaha lah gitu. Gaya pastilah berenang gaji lagi barada gitu. Tapi tadi cek mana eta? Nah justru lebih gede itu ini kan membuat orang penasaran. Ini meskipun beritanya di tahun kemarin ya. Nah setelah setahun nih kurang lebih, apakah masih segitu? Atau sudah minimalnya ada perbaikan gitulah ya, atau minimalnya ada kenaikan? Kan kemarin buruh tuh tiap tahun naik ya gajinya. Nah ini apa bener. Sejalan tidak dengan di beberapa stakeholder lainnya? Itu gitu. Tadi sumbernya di mana berita itu teh? Suara.com. Suara.com. Jadi insya Allah valid lah gitu itu portal berita anu ternama lah, terpercaya. Tapi keweh daripada orang berasumsi kan, orang mana bukan di area kampus lah gitu kan supaya nanti orang lebih jelas informasinya apakah seperti itu atau benar atau tidak gitunya. Orang hadirkan gitunya salah satu narasumber kita di episode Podcast Mamang kali ini. Anu memang beliau itu merupakan dosen ya di salah satu kampus yang ada di Garut gitu ya. Dan kita langsung sambut silahkan di-present ya. Kayak kita sambut saja. Ini dia Bapak Muhammad Taufik Hidayat MPD ya. Dulu yang lebat Bapak mangga kalau bangga Bapak sandalna itu. Biasa apa sanes kamar gitu ya, Pak. Oh iya, ini kan bukan masjid. Kita ini kita di kafe korelasi ya? Iya, betul. Korelasi. Di Jalan Hampor. Garut ya. Betul. Jadi baru kali ini Mang kita sebuah kehormatan Pak, gitu. Pertama kali Pak. Oh itu. Iya. Mantap. Suasananya baru. Karena mungkin ada Pak dosen spesial, jadi kita pun menyesuaikan tempatnya dispesialkan. Biasa di kamar gitu ya. Kali-kali mah di kafe gitu. Mohon. Oke. Selamat datang Pak Taufik di podcast Mamang. Ya, tenun. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak, itu rada dipaksa ngirim ke podcast Mamang. Kemarin kita itu di podcast Mamang Pak rada-rada jadi perdebatan lah gitu gara-gara lihat berita itu di suara.com tadi bahwa ternyata ada berita gaji dosen gitunya itu lebih kecil dibanding dengan tukang parkirnya gitu. Itu kira-kira bener tuh Pak gitunya, asa kaget lah kita gini gitu dengar-dengar. Nah lamun kalau kita lihat realita tina berita pasti sebuah faktanya. Fakta ya. Fakta. Artinya ada kesenjangan, tapi balik deh kan tadi ya, kalau misalnya bandingannya jeung tukang parkir itu subjektif cek saya. Karena kan kita tak apal tukang parkir berapa gajinya, kita nggak tahu. Tapi kalau misal ngobrol bahwa gaji dosen masih di bawah standar yang sudah ditetapkan objektif, gitu, sangat betul. Banyak sekali di perguruan tinggi swasta, bahkan di level Jawa Barat. Level Jawa Barat masih banyak dosen yang digaji di bawah patokan standar UMK lah ya. UMK tiap daerah kan beda, tapi kebanyakan di bawah. Bahkan yang paling ngeri saya masih dapatkan gaji dosen yang cuma 500.000 sebulan. Ada Pak? Ada. Tapi nggak dirapel kayak guru honorer kan? Kan itu per 3 bulan. Itu per 3 bulan, tapi per bulan cuma 500.000. Dengan pengalaman beliau dari data yang saya dapat ya, karena saya melakukan surveinya di tahun 2022, menjaring beberapa universitas. Itu ada yang jawab 500.000 per bulan. Tanpa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Ada. Jadi murni. Mau bertanya dulu Pak gini.
kalau dosen itu secara umum seperti di sekolah tidak Pak, misalnya di SMP, SMA gitu kan ada dosen yang ada guru yang dia sudah sertifikasi. Atau PNS, ada juga yang honorer gitu Pak. Kalau di kampus seperti itu tidak formatnya? Di kampus sih sebetulnya hampir mirip. Jadi dosen itu ada dosen PNS pasti ada, PNS yang bekerja di perguruan tinggi negeri. Ada juga PNS tapi yang ditempatkan di swasta. Tapi statusnya PNS. PNS. Ada juga dosen tetap. Dosen tetap biasanya yang diikat oleh yayasan. Berarti gak bisa ngajar di yang kampus lain? Harusnya. Karena nanti ada kewajiban yang mengikat tidak boleh lebih dari sekian. Di bawahnya ada dosen luar biasa. Apa itu Pak? Dosen luar biasa itu ya dosen yang biasanya diperbantukan tapi bukan dosen tetap. Jatuhnya mungkin seperti honorer. Karena gitu. Dibayar per honor gitu, dibayar per ngajar, ngajar. Masalahnya ya perbedaan itu agak senjang biasanya. Tapi meskipun begitu saya lihat masih banyak bahkan di level dosen PNS pun mengatakan antara hak dan kewajiban dosen itu masih jomplang. Terlalu banyak di kewajiban, tapi kalau ngomongin hak lagi itu lah. Jadi kemungkinan tadi informasi yang dari suara.com itu memang faktanya ada yang seperti itu. Fakta dan banyak terutama di perguruan tinggi swasta. Dosen-dosen di perguruan tinggi swasta fakta dan banyak. Dan bahkan banyak dosen yang sekarang sudah mulai membuat judul di tulisan-tulisannya baik itu di tulisan grup Facebook dosen khusus ada. Curhat. Facebook kan tempat curhat. Jadi ngomongnya gini, dosen itu profesi elit dengan ekonomi sulit. Jadi inget judul kemarin. Gayanya juga elit Pak. Oke. Jadi bakal rada menarik mangnya orang kulik-kulik lah gitu. Dunia perdosenan atau perkampus itu seperti apa? Orang kulik-kulik nanti sisi lain lah. Sisi lain. Asal jangan sisi gelap aja. Oke, Pak, pertanyaan lagi Pak ya. Ini secara umum gitu untuk tren kita kan berbicara masalah dosen dan dunia kampus gitu banyak. Secara umum kalau kita boleh tahu kan lah kita memang sudah lama tidak ke kampus gitu Pak. Tren kampus saat ini seperti apa sih Pak yang Bapak ketahui? Kalau tren kampus sih sebetulnya ada sisi positif, Sisi positifnya itu kebijakan baru di perguruan tinggi, ada di Dirjen Pendidikan Tinggi ya sebelumnya. Sekarang sudah mulai mengamankan kampus-kampus yang bodong. Kalau dulu banyak kampus bodong. Maaf, kampus bodong Pak artinya? Kampus bodong tuh pernah kejadian dulu ada yang wisuda tapi mahasiswanya. Mahasiswa pulang polohok. Benar. Sekarang sebetulnya relatif sudah mulai susah. Karena tidak sembarangan orang bisa mendirikan perguruan tinggi, bahkan membuka program studi baru dan sebagainya. Tren positifnya di sana. Positifnya di sana. Tapi kalau dari segi tren dari segi mahasiswa ya kalau saya lihat ya di kita itu masih gitu-gitu juga lah. Gitu-gitu juga. Tidak banyak perubahan yang signifikan. Cuman yang tadi tren positif. Kalau ngobrolin masalah kebijakan, sekarang tren kebijakan. Tren kebijakan juga semakin diperketat. Di level terutama untuk dosen. Kalau dulu dosen waktu saya pertama masuk dosen masih boleh loh S1. Dulu. Masih boleh S1. Istilahnya jeruk makan jeruk dulu Pak. Jeruk makan jeruk. Cuman jeruk letik kena jenis asak begitu ya. Beda jeruk makan jeruk. Dulu istilah jeruk makan jeruk itu masih boleh S1. Kisaran tahun 2010 ke bawah lah. 2010 ke bawah itu masih diperbolehkan. Kesini wajib dosen itu tidak boleh kurang dari S2. Wajib. Nah, ini ada tren positif di sana gitu. Dengan tren kebijakan yang makin satu mendorong dosen sebetulnya untuk bagus ya. Untuk menjadi kualitas yang baik, kualifikasinya ditaikkan, terus kebijakannya diperketat menghindari. Tapi di sisi lain pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang penyelenggara untuk
merekrut dosen, menggaji dosen dan sebagainya agak minim menurut saya. Artinya banyak yang melanggar aturan kepegawaian atau ketenaga kerjaan, tapi tidak terdeteksi loh. Tapi tidak terdeteksi loh, kan undang-undangnya udah ada kalau misalnya undang-undang ketenaga kerjaan itu universal ya, untuk semua bidang. Makanya masih banyak terjadi dosen yang tadi digaji di bawah UMK. Bahkan hanya 500.000. Ya kalau ngomong dengan tukang parkir bisa dapat berapa sebulan, kita bisa bandingin. Rada make sense lah. Make sense itu kalau memang di beritanya begitu. Jadi tren-trennya sebetulnya positif di satu sisi, tapi kalau saya pribadi ya ngomongin kesejahteraan dosen itu sebuah sesuatu yang di bawah radar. Di bawah radar. Banyak yang tidak terdeteksi, banyak orang yang taunya dosen pasti penghasilannya besar, gede gitu. Mapan gitu. Bahkan bisa 2 digit, 3 digit. Itu makanya kita tadi kaget Pak ya ketika lihat berita dari Sora.com, kok bisa gitu kan ya selama ini sosok dosen yang kita tahu itu ya seperti inilah gitu kan ya. Ternyata faktanya tadi seperti yang Bapak sampaikan gitu kan. Di masyarakat saya dipitnahnya beunghar gitu. Amin. Tapi sebetulnya ini banyak masyarakat yang belum tahu keadaan sebenarnya bahwa sebetulnya kalau saya memandang dosen sebaiknya jadi profesi sampingan jatuhnya. Oh gitu Pak ya. Waduh. Bapak balik gabung sareng podcast. Sekarang gabung podcast aja saya juga bisa lah. Hitung-hitung sampingan tambahan ya. Maksudnya tanpa mengurangi hormat saya pada dosen ataupun guru gitu ya. Tetapi kalau melihat tahu kalau kebijakan kayak ngambil KPR rumah, ada rumah subsidi ya. Betul. Ada istilahnya itu MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Berapa coba nilai ada yang tahu dari mamang-mamang di sini? Paling tahu Pak ini Pak. Kebetulan saya mah kan ngambil rumah. Asyik. Jadi apa? Minimal di ACC Kubak itu 4 juta gajinya. Oh gaji 4 juta. 4 juta. Lamun eta deh. Kalau kurang dari itu mau di ACC ditolak sama pihak bank dan dosen berada di bawah itu kemungkinan besar kabeh teu di ACC. Tapi pada punya Pak rumah KPR. Paling di akalan slip gaji. Orang nggak ngomong gitu, cuman yang mancing. Di omehan. Paling di akalan slip gaji. Tapi kalau memang realita dilihat, aduh itu di bawah itu. Miris. Berarti kalau pakai standar itu saja, dosen itu sudah dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan itu ya, itu objektif ya, tidak melihat siapa atau dan dari mana gitu. Tapi kan di masyarakat, kalau ngomongin masyarakat, karena ini akan menjadi sebuah rantai Pak ya antara pendidikan dengan masyarakat. Kan masyarakat umum berpikiran bahwa semakin ke sini biaya pendidikan tinggi, mahal. Benar. Nah, berbanding lurus gak dengan output yang dihasilkan gitu oleh si mahasiswa ini sendiri gitu. Artinya kan ada harapan yang tinggi nih dari para orang tua murid atau orang tua mahasiswa dengan biaya pendidikan tinggi. Secara tidak langsung ini akan menjadi sebuah harapan yang tinggi. Oh, dengan harga segini masuk kuliah ekspektasinya tinggi. Karena benar. Ini teralami oleh saya pribadi di level TK. Anak saya kan mau masuk TK Pak. Curhat ya. Itu di level 1 juta Pak minimal TK. Apalagi di universitas gitu. Ya betul. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi kalau boleh jujur, selama ini kan biaya pendidikan dari tahun ke tahun meningkat ya. Ya betul. Ya, pasti tidak pernah turun ya. Makin sini makin mahal. Makin biaya pembangunan, biaya daftar pasti mahal. Tapi kalau ngobrol berbanding lurus, pertama dengan kualitasnya, kualitas output ya. Itu sebetulnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikannya sendiri. Karena kalau ngobrol masalah apakah yang ketika bayaran makin naik dari masyarakat atau yang daftar orang tua murid dan sebagainya, orang tua mahasiswa ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah dan sebagainya, itu tidak berdampak langsung ke dosen atau gurunya. Belum tentu naik loh.
Oke. Jadi kalaupun misalnya tiap tahun naik gaji guru atau dosen itu harusnya kan beriringan gitu. Nah, harusnya beriringan, logikanya beriringan. Iya. Tapi kalau yang saya tahu dan yang saya ketahui dari beberapa rekan ataupun dari beberapa tempat, meskipun biaya masuknya naik, biaya untuk dosennya itu kemungkinan besar jalan di tempat. Bahkan untuk guru pun sama. Untuk guru pun sama. Jadi guru pun sama Pak. Sama. Jadi penasaran Pak. Tadi jadi untuk biaya yang naik itu kemana gitu? Nah itu tanya pada rumput yang bergoyang. Nah balik tadi ke output pendidikan. Kadang masyarakat itu karena dosen adalah atau guru adalah dosen lah. Saya ambilnya dosen lah sebagai kacamata saya. Sebagai ujung tombak dari universitas tersebut yang misalnya baik atau buruknya dilihat dari sini, dosennya balik enggak gitu. Dosennya benar enggak gitu ya. Nggak bisa begitu gitu karena kualitasnya itu jatuhnya jadi dilema gitu. Dosen dipaksa bagus tapi dengan bensin yang pas-pasan gitu. Ibarat motor dipalapkeun jeung F1 gitu. Tapi kalau bensinnya 20.000 nya ngosot gitu ya. Artinya ada celah bahwa untuk mengembangkan diri itu dosen agak sulit. Betul. Jadi satapa-tapa sabisana semaksimalnya dia aja gitu. Nggak bisa banyak mengimprove, banyak mengeluarkan uang untuk disebutnya itu meningkatkan kualitas development gitu ya. Agak susah karena tadi. Nah, akhirnya berdampakkah ke kemungkinan berdampak gitu. Betul. Kemungkinan berdampak semahal apapun yang dikeluarkan oleh mahasiswa atau orang tua mahasiswa ataupun murid dan sebagainya. Harusnya ditanyakannya bukan ke dosen, ke penyelenggaranya, ke institusinya. Nah itu lebih tepat gitu ya. Bukan berarti dosen tidak mau tahu, tapi ya sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Nah komplainnya itu nggak ke dosen seharusnya. Tapi komplainnya ke penyelenggara. Nah si penyelenggara ini untuk menghindari komplain maka dibangunlah sarana dan prasarana supaya katingali ngajugrugna gitu loh. Nah, biaya pendidikannya kadieu gitu. Gitu tuh sih Pak polanya gitu. Kalau hemat saya aja dalam dunia pendidikan, saya sebagai pendidik udah lama ngajar, lumayan udah lama dari tahun 2009, berarti udah hampir 14 tahun jadi pengajar. Di level perguruan tinggi. Geus budak SMP merenya 14 tahun itu. Saya lihat sebetulnya yang paling harus diinvestasikan itu ke SDM. SDM itu adalah kunci dari keberhasilan atau kemajuan suatu lembaga. Pasti harus itu. Karena gini, sebagus apapun infrastruktur, tapi dikasih ke SDM yang tidak tahu, dianggapnya ya nggak berguna gitu. Misalnya merek HP kamonyet ya gitu. Belum kasih asep. Ini analogi sederhana. Secanggih apapun HP, rek iPhone 16 kayak 14 Pro Max kayak, tapi ketika dikasihnya ke usernya yang monyet gitu ya, yang dia tahu cuman untuk apa gitu. Artinya sebagus apapun infrastruktur, tapi kalau misalnya kualitas SDM nggak mampu, nggak dikembangkan dengan baik, mubazir tetap jatuhnya. Betul, setuju. Nah gitu. Jadi kalau nanya infrastruktur jadi baik atau enggak, sebetulnya paling tepat sih ke SDM dulu deh, gitu. Pembinaan misalnya dosennya biar lebih bagus gimana, otomatis kan nanti dengan sendirinya ke mahasiswanya dan juga sistem pendidikannya juga akan berubah Pak ya. Gitu. Tapi kan minimal di omongan di orang tua murid, pantes mahal, bagus kampusnya, minimal gitu Pak. Bisa gitu, bisa. Tapi ujung-ujungnya pendidikan ada di SDM. Ada di SDM sebagai penggeraknya, ada di guru atau di dosen. Terutama itu yang mereka menjalankan. Kalau misalnya itu bagus, wah Indonesia bisa maju gitu. Garut bisa maju. Bahkan saya anggap kalau nggak salah Garut itu baru keluar dari kabupaten tertinggal itu baru tahun 2019. Iya. Di dulu itu Garut masih kabupaten tertinggal. Iya. Update-nya ini sekarang kedua dari bawah. Ya. Karena apa? Sentuhan ke pendidikannya kurang.
Indeks kalau tidak salah saya lihat itu IPM Garut itu masih 6, berapa. Jadi setara pendidikannya itu ada di SMP level SD menuju SMP. Rata-rata masyarakatnya. Nah, padahal ya salah satu penggerak masyarakat gitu ya ada di pendidikan. Jadi mesti mungkin ya para pemangku kebijakan memang harus turun belusukan atau dari kebijakannya gitu Pak? Nah, kalau saya melihat sih bahkan dari level para pemangku kebijakan, dari level bupati, camat ataupun lurah lah gitu ya, kepala desa gitu, jarang yang memfokuskan atau berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam memajukan daerah. Contoh lah, misalnya kalau nih Mamang pernah dengar nggak bupati datang belusukan ke sekolah, ke universitas untuk berkolaborasi menjalankan sebuah program untuk memajukan Garut nih? Jarang sih Pak. Jarang dengar. Belusukan ke jalan butut. Belusukan ke jalan butut, infrastruktur lagi, akhirnya rusak lagi gitu. Karena tidak ada upaya untuk meningkatkan pola pikir masyarakat gitu. Termasuk misalnya, makanya saya tadi balik lagi karena konsep awal. Kesejahteraan guru dan dosen terperhatikan enggak? Karena bagian dari memajukan pendidikannya itu gitu. Sok dosen atau guru dipenuhi haknya, dipenuhi haknya. Kemudian kewajibannya juga kita bisa push gitu. Karena haknya sudah terpenuhi, kewajibannya juga dong gitu. Iya, betul. Imbang gitunya, imbang gitu. Iya. Berarti saya juga ingin ini Pak, ketika sistem pendidikan yang kita laksanakan di kampus sebagai pendidik, selain proses pengembangan Pak ya, otomatis kan disatukan dengan sebuah kesejahteraan juga nih Pak ya. Nah, kesejahteraan dosen itu yang memang harus diperhatikan. Memang pas dijalani itu tanggung jawab besar, tapi seimbang nggak dengan kesejahteraan yang didapat gitu Pak. Nah, bisa subjektif objektif ya jawabannya ya, bisa subjektif objektif. Tapi kalau ngomongin subjektif dulu ya, subjektif dulu kalau nanya ke setiap dosen lah, misalnya yang saya tahu gitu ya, yang saya kenal beberapa, meskipun satu universitas ataupun beda universitas, pasti keluhannya sama, itu cukup gitu. Itu cukup. Tapi kan itu subjektif ya, pandangan anak ya, setiap orang diberi beda-beda kebutuhannya. Misalnya Mamang diberi gaji 15 juta, belum tentu saya cukup gitu ya, karena itu subjektif. Betul. Orang patokannya objektif. Seperti apa tuh? Objektif. Udah jelas bahwa minimal seorang tenaga kerja secara undang-undang minimal kudu UMK. Betul. Iya. Karena berdasarkan undang-undang. Cukup cukup itu yang kita patuhi pertama. Betul. Kenyataannya banyak dan bahkan hampir beberapa perguruan tinggi itu masih menerapkan tidak mematuhi kepada undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi di sisi kewajiban, nah patokannya undang-undang, panti balik. Nggak adil ketika kewajiban dijadikan patokan undang-undang, tapi ketika ngomongin hak ikhlas gitu. Keluar. Kalau cek orang Jaksel mah gaslighting ya. Gaslighting itu diterapkan betul saya dan melihat di institusi pendidikan, baik di guru ataupun di dosen itu kayak gini, dosen atau guru tuh ditembaknya sing ikhlas yang ngajarnya. Bener nggak? Sering ya dengar itu, guru sing ikhlas yang ngajarnya. Ya menurut saya sih ada benernya, tapi ikhlas itu harus ditembakkan gitu atau diingatkan ketika hak pokoknya sudah terpenuhi, baru ngomong ikhlas. Kalau misalnya gajinya udah sesuai undang-undang nih, udah sesuai ketetapan nih, udah sesuai dengan aturan nih, terima kene, baru ngomong sing ikhlas gitu ya. Karena sudah, tapi lamun istilahnya belum terpenuhi, cana naon geus ngomong ikhlas, tak adil gitu. Tak adil kalau menurut saya. Seolah-olah, ingat ya, kalau saya pernah ngobrol ya sama Mamang ya, ikhlas itu tidak menghapuskan kedoliman. Benar. Mamang leungit sendal, dipaling batur. Ikhlas we bae udah geus leungit, ikhlas we saya mah. Tapi jadi halal enggak itu sendal buat si maling? Belum tentu juga. Enggak, gitu, tetap haram gitu. Tetap dosa. Itu nasi malingna gitu. Nah, gaslighting itu dipakai ke guru dan dosen. Harus ngajar sing ikhlas, sing ridho. Kita ikhlas ridho, tapi aturan tetap aturan. Penuhi aturan, baru ngomong ikhlas. Ulah sampaikan
standar minimal belum terpenuhi. Terus ngobrol di ikhlas. Nggak bisa beli gehu oke kan kita nggak bisa mang ya. Saya nyokot 10 dibayar 2.000 sing ikhlas ya nggak bisa. Bener nggak? Bener di Banjur minyak Pak. Kan di Banjur minyak gitu ya. Kita nggak Banjur kunaon ya. Tapi sejauh mana Pak pengawasan masalah kita menarik juga mengenai UMK nih. Kan Garut 2,1. Iya. 2,1-nya sekarang. 2,1 Pak. Saya apal Mas. Saya mengikuti Pak. Setelah kemarin di awal Januari itu 100.000 sekian lah ya. Di 2 tahun kemarin karena alasan Covid dan lain-lain Garut tuh hanya 14.000. Oh iya rame. Nah, naik di tahun Januari kemarin 2023 itu 100 ribuan. Itu jatuh di 2,1. Oke. Nah, apakah setiap dosen tadi dengan beberapa level dosen, entah itu yang dosen tetap, dosen luar biasa, kan itu secara general kalau ngikut ke UMK harusnya rata dong segitu. Minimal segitu. Yang saya tahu enggak. Oke. Yang saya tahu enggak. Bahkan tadi data saya valid ya dari hasil survei. Ada yang sampai 500.000. Bahkan kebanyakan di bawah UMK. 500 itu udah di bawah UMK. 500 mah. Di bawah di neraka sama gitu. Di neraka jahanam. Bisa jadi. Itu pang rendah-rendahnya bisa sampai seperti itu. Padahal tuntutannya kan dosen itu hampir kewajibannya itu tiap semester udah mengajar, bukan hanya ngajar kan gitu. Ada penelitian, ada pengabdian. Harus nulis buku, harus bikin penelitian. Yang menurut saya itu tidak murah. Pekerjaan bukan yang murah gitu ya. Belum ongkos gitu ya ngajar. Untuk pergi ke kampus. Itu kadang saya ada cerita sedih dari salah satu rekan yang saya kenal gitu. Sampai curhat ke kampus jalan kaki hanya mau duit 2.000. Dosen tadi Pak. Dosen Sugante si Asep Punggung. itu saya dengar sendiri miris. Gitu. Miris gitu. Di satu sisi kita tadi dipaksa untuk menjadi ujung tombak pendidikan atau ujung tombak dalam perguruan tinggi. Ada yang sampai satu hari pas datang ke kampus itu dia cerita aja bawa duit 2.000. Saking tuh cukup. Sedih. Aslina. Anjir kurang banget. Padahal kan pandangan di masyarakat anjir dosen gaya gitu yang terlihat mapan padahal dibuka dompet cuma 2.000. Ini menyedihkan gitu ya. Bahkan sebagian masyarakat belum paham atau belum ngerti, belum tahu persis bahwa sampai sesedih itu gitu. Kalau buruh demo itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau dosen mah boro-boro meningkatkan, memenuhi saja dulu agak susah kayaknya. Betul. Oke. Jangankan jauh-jauh meningkatkan, memenuhi yang pokok saja. Nah gitu. Itu memenuhi untuk kewajiban ke UMK saja susah. Susah. Jadi miris pisannya kesejahteraan dosen ternyata selama ini gitu. Yang saya tahu ya, tapi mungkin ada dosen yang tiba-tiba setara Atta Halilintar kan saya nggak tahu gitu ya. YouTuber mungkin Pak itu dosen. Sampingan kayaknya. Sampingan misalnya. Jadi nggak dosennya sampingan. Tak kecuali begitu mungkin ada dosen yang punya dealer mobil. Nah dosennya jadi sampingan, makanya paling cocok tuh jadi bisnis sampingan, jadi hobi. Lebih ke hobi, benar. Lebih cocok jadi hobi kalau menurut saya sama ini. Bahkan ada salah satu guru besar membuat tulisan terbaru mengatakan bahwa dosen ini sudah jadi tidak menarik lagi untuk dijadikan sebagai profesi. Tidak menarik, tulisannya tidak menarik karena kewajibannya tinggi, tapi perlindungan terhadap haknya sangat kecil. Kalau pekerja punya serikat gitu ya. Nah ini yang mau ditanyakan Pak. Kan kalau saya sebagai pekerja, sebagai buruh punya serikat, aturan jelas, terus perlindungan juga baik dari perusahaan, dari serikat itu sendiri. Kita jelas dilindungi secara sosial, secara kesehatan dan lain-lain. Nah, apakah dosen sama gak sih kondisinya kayak gitu? Ada gak sih serikat dosen? Yang saya tahu serikat guru ada, SEGI, Serikat Guru Indonesia.
Nah, kalau dosen ada asosiasi, perkumpulan atau himpunan ataupun serikatnya. Tapi yang saya tahu advokasi untuk melindungi hak-haknya relatif tidak ada, kurang. Bahkan kurang atau bahkan yang saya tahu tidak ada. Tapi ada divisi advokat. Saya kurang tahu. Tapi kebanyakan lebih pada kayak kegiatannya itu lebih banyak gimana caranya untuk memenuhi kewajiban, membantu kayak meningkatkan kualitasnya dosennya. Tapi minim sekali untuk kayak saya agak sedikit cemburu dengan para serikat buruh ya, memperjuangkan hak-hak anggotanya untuk terpenuhi kewajibannya, bahkan meningkat gitu, bahkan sejahtera. Kalau dosen agak sulit kayaknya. Karena kebanyakan entah itu gengsi gimana ya, mungkin karena namanya dosen demo merdeka gitu ya. Ada Pak, kan guru demo. Ya kalau guru temannya kan dosen misalnya belum pernah saya lihat gitu ya. Saya jadi inspirasi Pak. Belum ada ya. Kalau mau gabung nanti tahun depan Mei lah. Ke hari buruh ya, ke hari buruh. Berkolaborasi.